Berlatar pedesaan di daerah Dorset, Inggris 1870, terlihat seorang wanita berjiwa bebas bernama Bathsheba. Setelah orang tuanya meninggal, ia tumbuh menjadi perempuan yang mandiri dan menolak segala bentuk keterikatan. Semenjak jadi yatim piatu, Bathsheba tinggal bersama sang bibi yang bernama Nyonya Tilly. Meskipun seorang wanita, hal itu tidak menghalangi Bathsheba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum pria. Bathsheba sangat pandai menunggang kuda. Ia seringkali terlihat menjelajahi wilayah tempat tinggalnya. Suatu hari, Bathsheba melewati pepohonan sambil berbaring di punggung kudanya. Syalnya tersangkut tanpa disadari oleh Bathsheba. Beruntung seorang gembala domba bernama Gabriel melihatnya. Esoknya, nampak Gabriel yang menunggu Bathsheba lewat. Ia berjalan ke arah Bathsheba berniat untuk mengembalikan sal milik Bathsheba yang disimpannya. Senyum terukir di wajah wanita itu saat melihat gembala tersebut memegang sal miliknya yang hilang. Setelah berterima kasih, dengan antusias Bathsheba memperkenalkan dirinya kepada Gabriel. Di sisi lain, Gabriel yang merupakan pria pendiam memilih tak banyak bercerita selain memperkenalkan diri. Bathsheba mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa Gabriel dari sang bibi. Mendengar itu, Gabriel hanya tersenyum menanggapinya. Untuk memecah keheningan, Bathsheba bercanda bahwa ia meminta maaf karena telah memasuki wilayah milik Gabriel. Singkat, Gabriel menjawab kalau Bathsheba diterima dengan senang hati. Dan ketika suasana menjadi sangat canggung, Bathsheba akhirnya memilih mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Gabriel yang terus menatapnya. Sejak pertemuannya kemarin dengan Gabriel, Bathsheba sesekali memandangi gembala domba itu dari kejauhan. Keduanya pun menjadi dekat dan mengobrol tentang apa saja sambil melakoni rutinitas pertanian mereka. Suatu hari ketika Bathsheba dan bibinya sedang sibuk di kebun, mereka melihat Gabriel berjalan mendekati. Dia nampak membawa seekor anak dombanya. Setelah merapikan dirinya, Bathsheba segera menemui Gabriel yang terlihat senang bertemu dengan wanita cantik tersebut. Tanpa menunda lama, Gabriel menyerahkan domba yang dibawanya kepada Bathsheba. Saat itulah Gabriel memberitahu niat kedatangannya adalah untuk melamar Bathsheba menjadi istrinya. Bathsheba menatap wajah gembala itu sambil terkejut dengan ucapan Gabriel yang baru saja didengarnya. Dan tanpa berpikir dua kali, Bathsheba langsung menjawab tidak atas lamaran Gabriel kepadanya. Mendengar penolakan Bathsheba, mata Gabriel yang berbinar berubah menjadi sebuah kesedihan. Harga dirinya terluka setelah ditolak oleh wanita yang disukainya. Ia pun bergegas pamit dan pergi dari rumah bibi Bathsheba. Sementara itu, Bathsheba yang sadar bahwa ia mungkin telah melukai hati Gabriel, buru-buru menyusulnya untuk menyampaikan sesuatu. Kepada Gabriel, Bathsheba mengatakan bahwa penolakannya bukan berarti ia tak akan menikahinya. Bathsheba beralasan bila ia masih membutuhkan waktu. Gembala domba itu tentu saja senang mendengarnya. Ia merasa masih memiliki sebuah harapan. Dan untuk membuat Bathsheba lebih tertarik menerima lamarannya kelak, Gabriel dengan bangga menyebutkan semua harta miliknya yang meliputi 100 hektar tanah dan kawanan 200 ekor domba. Gabriel juga berjanji akan membelikan Bathsheba sebuah piano. Gabriel memimpikan sebuah keluarga bahagia bersama Bathsheba, mengelola pertanian mereka bersama-sama. Sadar bahwa dirinya tak ingin terikat, Bathsheba bergurau bahwa Gabriel tak mungkin menaklukkannya, dan bisa jadi Gabriel akan membencinya suatu hari nanti. Malam hari saat Gabriel lelap tertidur, tiba-tiba suara anjingnya membangunkan Gabriel di keheningan malam. Pagar kandang domba-dombanya jebol dan membuat sekawanan itu melarikan diri. Gabriel buru-buru keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ia berlari secepat yang dia bisa. Gabriel mendapati domba-dombanya berdiri di dekat tebing. Beberapa sudah melompat dan tewas menimpa bebatuan tajam di bawah. Gabriel berteriak menyaksikan nasib domba-dombanya, tapi ia sudah terlambat.
Gabriel kehilangan semua domba-dombanya. Keesokan harinya, kondisi berbeda dialami oleh Batseba. Nyonya Tili menghampiri Batseba dengan penuh gembira. Ia menerima surat yang mengabarkan bahwa Batseba mendapatkan warisan dari pamannya yang lain, yaitu lahan pertanian yang luas serta sebuah rumah megah tua peninggalan sang paman. Singkat cerita, Batseba segera mengemasi barang-barangnya, termasuk seekor domba pemberian dari Gabriel. Batseba pergi meninggalkan sang bibi untuk sementara waktu. Sementara itu, Gabriel yang kini menjadi pengangguran memilih merantau ke kota untuk mencari penghidupan. Ia tiba saat istana menawarkan upah yang layak sebagai prajurit ratu, tapi Gabriel tidak tertarik. Di sana Gabriel bertemu dengan Fanny, seorang gadis yang merupakan kekasih salah satu prajurit. Fanny menyarankan supaya Gabriel pergi ke daerah selatan, di mana ada sebuah pertanian luas yang mungkin bisa memberikan Gabriel pekerjaan. Pagi-pagi sekali Gabriel berangkat, tapi setibanya di sana, ia malah menjumpai sebuah lumbung terbakar. Orang-orang berteriak. Gabriel mendekati untuk membantu, memimpin para petani melawan api yang semakin membesar. Gabriel berusaha keras menyelamatkan lumbung itu dari lalapan api, karena hasil panen para petani tersimpan di sana. Dengan gagah berani, Gabriel naik ke atap dan memadamkan api yang tersisa. Pagi pun tiba, terlihat pemilik datang untuk memeriksa kerusakan akibat kejadian semalam. Ia adalah Batseba. Batseba sedang mencari pria heroik yang menyelamatkan pertaniannya. Batseba terkejut ketika seorang pria yang dikenalnya ditunjuk oleh para petani sebagai sang pahlawan. Batseba mengucapkan terima kasihnya kepada Gabriel dan menawarkan sebuah pekerjaan di pertanian tersebut. Hari pun berlalu. Gabriel yang bekerja sebagai penggembala di pertanian milik Batseba terlihat sedang mengantri untuk menerima gaji pertamanya. Saat itu terlihat Batseba memecat seorang mandor yang menghilang ketika insiden kebakaran terjadi. Batseba mengatakan bahwa mandor itu tidak berguna lagi karena tak memiliki tanggung jawab saat-saat ia dibutuhkan. Di sudut lain, terlihat Gabriel merasa prihatin terhadap apa yang menimpa sang mandor karena ia tahu rasanya kehilangan sebuah pekerjaan. Waktu terus bergulir, segalanya terlihat berjalan lancar bagi Batseba. Bersama asistennya yang bernama Lidi, Batseba terlihat pergi ke kota untuk memasarkan gandum-gandumnya. Saat itu Batseba bertemu dengan William, seorang pria lajang kaya raya yang terpesona oleh kecantikan Batseba. Satu hari ketika di gereja, Batseba nampak terus melirik William. Lidi pun menggodanya. Tapi sepertinya Batseba belum tertarik untuk memiliki sebuah hubungan dengan seorang pria, di mana ia pernah menolak lamaran laki-laki yang tak lain adalah Gabriel, cerita Batseba kepada asistennya. Di hari Valentine, Lidi menyarankan supaya Batseba mengirim sebuah kartu ucapan tanpa nama kepada William. Batseba pun setuju dengan lelucon tersebut. Sebuah kartu berisi puisi cinta yang William terima tanpa ada nama pengirimnya. Sementara Batseba tidak menganggap cinta dengan serius, Fanny yang merupakan mantan karyawan di lahan pertanian paman Batseba terlihat akan segera menikahi pria yang sangat dicintainya, yaitu Sersan Frank. Sang prajurit nampak tiba lebih awal di gereja, menunggu Fanny calon istrinya yang sedang dalam perjalanan. Di sudut lain, Fanny terlihat bahagia berjalan menuju gereja dengan mengenakan gaun indah serta rambut yang dihiasi bunga-bunga. Frank masih sabar menanti calon pengantinnya. Frank berkata kepada sang pendeta bahwa ia akan menunggu sampai Fanny tiba. Gadis cantik itu akhirnya sampai di gereja. Tapi betapa terkejutnya dia saat melihat ada pernikahan lain yang diadakan di gereja tersebut. Fanny menangis, mengira bahwa Frank telah membatalkan pernikahan mereka. Sementara itu di gereja lain tempat Sersan Frank berada, ia merasa mulai kelelahan menunggu calon pengantinnya yang tak kunjung datang. Frank terlihat menitikkan air mata. Ia bergetar saat meninggalkan gereja. Ternyata keduanya salah paham mengenai gereja tempat pernikahan akan diadakan.
Suatu hari saat cuaca begitu cerah, terlihat semua orang di pertanian milik Batseba bangun pagi-pagi untuk memulai aktivitas, termasuk Gabriel yang merupakan penggembala baru di tempat tersebut. Batseba nampak berada di sana. Sambil tersenyum, ia memperhatikan Gabriel yang sedang memandikan para domba. Tak lama kemudian, Gabriel mengundangnya untuk ikut memandikan kawanan domba itu. Orang-orang bersorak ketika melihat majikan mereka mau ikut berbaur. Sementara itu, Tuan William yang kebetulan lewat tak sengaja mendengar suara gembira di pertanian Batseba. Ia melihat Batseba dan para karyawannya di sana. Tentu saja pemandangan itu membuat William semakin mengagumi Batseba. Melalui Lidi, William mengundang Batseba ke rumahnya. William dengan bangga memberitahu Batseba bahwa ia memiliki 1.000 hektar tanah, kebun buah-buahan, rumah kaca, dan juga peternakan. Saat itulah William mengutarakan niatnya untuk melamar Batseba. Lagi-lagi tanpa berpikir 2 kali, Batseba menolak lamaran itu. Ia mengatakan bila dirinya tak membutuhkan seorang suami. "Aku memiliki semua yang kau tawarkan," ujar Batseba kepada William. Mendengar lamarannya ditolak, William lalu menunjukkan kartu Valentine yang ia yakini dari Batseba. Batseba tidak membantahnya. Ia meminta maaf kepada William karena itu hanya sebuah gurauan belaka. Batseba kemudian berjanji bahwa ia akan memikirkan kembali tawaran dari William. William pun terlihat senang dan memberikan waktu yang cukup kepada Batseba untuk berpikir. Larut malam, Batseba terlihat baru pulang. Ia yang nampak tak nyaman dengan lamaran dari William memutuskan berjalan-jalan di sekitar ladang sebelum pergi tidur. Saat itu ia melihat Gabriel bekerja lembur di gudang sedang mengasah pisau. Ia pun menghampiri Gabriel lalu meminta pendapatnya soal lelucon kartu Valentine yang ia kirim kepada William dan soal William yang telah melamarnya. Batseba nampak terdiam. Ia membiarkan Gabriel berbicara. Tubuh Batseba bergetar marah saat mendengar Gabriel mengatakan bila perilaku Batseba sungguhlah tidak pantas. Batseba terlihat menangis. Ia menyuruh Gabriel untuk pergi pada akhir pekan. Sementara Gabriel tanpa berpikir 2 kali langsung mengundurkan diri saat itu juga. Keesokan paginya saat Gabriel baru saja pergi, masalah serius pun terjadi. Kawanan domba mengalami sakit perut. Bergegas Batseba pergi ke ladang. Seorang petani tua menyarankan untuk menyuntiknya agar gas dalam perut domba keluar. Tapi tak ada yang bisa melakukannya kecuali Gabriel. Saat itu wajah Batseba terlihat semakin khawatir. Domba-dombanya terancam mati satu persatu bila tidak segera ditangani. Mengenyampingkan rasa sombongnya, Batseba sekencang mungkin memacu kudanya. Ia melihat Gabriel yang sedang duduk di bawah pohon. Batseba memohon bantuan kepada Gabriel. Baru kali ini, Gabriel melihat Batseba yang mandiri membutuhkan sebuah bantuan. Akhirnya, bersama-sama mereka menunggang kuda kembali ke peternakan untuk menyelamatkan domba-domba itu. Hari sudah gelap ketika Gabriel selesai mengobati kawanan domba tersebut. Batseba terlihat duduk. Ia tersenyum dan kelegaan tercermin di matanya. Setelah Gabriel kembali menyelamatkan pertanian Batseba, diadakanlah makan malam perayaan. Saat itu tiba-tiba muncul Tuan William dan ikut bergabung dengan mereka. Dalam perayaan itu, Batseba bernyanyi berduet dengan William yang membuat Gabriel nampak cemburu. Setelahnya Batseba berjalan sebentar dengan Tuan William. Saat Batseba hendak pulang, William menawarkan diri untuk mengantarnya, tapi Batseba menolak, dan itu membuat William sedikit kecewa. Lalu ketika dalam perjalanannya, tiba-tiba Batseba bertemu dengan pria yang tak dikenalnya. Pria itu berkata kalau ia tersesat. Batseba lalu mengamati prajurit tersebut dari dekat, yang ternyata itu adalah Sersan Frank. Frank begitu kagum dengan kecantikan Batseba. Bukannya tersanjung, Batseba malah ketakutan. Khawatir pria asing itu akan melukainya, Batseba pun bergegas pergi. Keesokan harinya, semua orang terlihat menyiapkan jerami untuk dibuat menjadi tumpukan. Batseba melihat wajah baru di sana. Ia lalu memanggil Lidi untuk meminta konfirmasi. Saat itulah
Batseba tahu nama pria asing yang bertemu dengannya tadi malam. Batseba lalu terlihat menghampiri Frank. Ia meminta Frank untuk segera pergi, tapi Frank justru tersenyum sambil memuji kecantikan Batseba. Batseba tidak peduli. Ia berkata bahwa ia tidak pernah tertarik pada seorang pria. Bahkan ia tidak pernah berciuman dengan lelaki. Batseba bersikeras kalau Frank harus segera pergi dari lahannya. Frank setuju, tapi ia meminta Batseba untuk bertemu esok hari pukul 8 malam di lembah tak jauh dari ladang. Batseba akhirnya benar-benar menemui Frank. Mungkin ia sebenarnya tersanjung oleh kata-kata Frank yang berulang kali memuji kecantikannya. Frank tampak begitu senang mengetahui Batseba memenuhi undangannya. Frank lalu terlihat mencium Batseba dan langsung mencumbunya. Frank kemudian pergi meninggalkan Batseba sendirian yang masih terdiam tak bergerak. Itu adalah pertama kalinya Batseba merasakan sentuhan fisik dari seorang pria. Ia berjalan pulang sambil tak henti-hentinya tersenyum, mengingat kejadian yang berlangsung sangat singkat tadi. Beberapa hari kemudian, Batseba terlihat berjalan-jalan di sekitar ladang, di mana ia bertemu dengan Gabriel. Saat itu tanpa ragu, Gabriel memperingatkan Batseba soal Frank. Tapi Batseba sudah benar-benar jatuh cinta kepada Frank sehingga ia tidak peduli dengan peringatan yang diucapkan oleh Gabriel. Malam harinya, Batseba terlihat bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum itu, Batseba menulis sebuah surat kepada William, memberitahunya bahwa ia memutuskan menolak lamarannya. Singkat cerita, ternyata Batseba bertemu dengan Frank di kota. Tampak mata Batseba berbinar-binar menatap prajurit itu. Di sana, Frank akhirnya melamar Batseba dan untuk pertama kalinya, Batseba menjawab iya terhadap lamaran seorang pria. Di pertanian, sementara semua orang tampak sibuk, Frank dan Batseba terlihat baru saja tiba. Sebuah pesta diadakan. Pasangan baru itu kemudian mengumumkan kabar bahwa mereka telah resmi menjadi suami istri. Semua orang bersorak, tapi tidak dengan Gabriel. Ia mendekati Batseba dan memberitahu bahwa badai akan segera datang. Tumpukan jerami harus segera diamankan, ucap Gabriel. Meski Batseba terlihat khawatir, tapi Frank datang menyelanya. Ia meremehkan kemampuan Gabriel dalam mengurus pertanian. Ia lalu mengusir Gabriel supaya tidak mengganggu momen bahagianya. Saat malam kian larut, angin bertiup kencang. Gabriel menjadi satu-satunya orang yang khawatir pada tumpukan jerami itu. Ia mencoba melakukannya sendiri. Di kamarnya, Batseba melihat Gabriel seorang diri menutupi tumpukan jerami. Akhirnya ia pun memutuskan keluar untuk membantunya. Keduanya terlihat saling bahu-membahu. Tak lama badai benar-benar datang. Lagi-lagi Gabriel berhasil menyelamatkan pertanian milik Batseba. Di sana Batseba menceritakan soal kebodohannya yang telah terburu-buru jatuh cinta kepada Frank karena sanjungan dari tentara tersebut. Gabriel terlihat menenangkan Batseba dan menyuruh majikannya itu untuk segera kembali ke dalam rumah. Keesokan paginya Gabriel melihat Tuan William sedang berdiri dari kejauhan mengawasinya. Saat itu William mengatakan kalau ia juga khawatir pada pertanian Batseba setelah badai semalam. Tapi ia terkesan karena Gabriel berhasil mengatasinya. William lalu bercerita soal Batseba kepada Gabriel, bahwa ia sungguh patah hati karena wanita tersebut. William terlihat sangat sedih hingga tak mampu menahan air matanya. Hari terus berlalu. Batseba mulai mengenal watak Frank sedikit demi sedikit. Bagi Batseba, suaminya itu sangat kekanak-kanakan dan tidak dewasa untuk seusianya. Selain itu, Frank juga gemar berjudi. Suatu hari saat berada di kota, Frank tak sengaja bertemu dengan Fanny yang sedang mengemis. Ia begitu bahagia bisa bertemu lagi dengan wanita yang dicintainya. Sebaliknya, Fanny marah kepada Frank karena memberitahunya gereja yang salah pada hari pernikahan mereka. Saat itu Frank yang melihat Batseba muncul, buru-buru berpesan kepada Fanny untuk menemuinya di suatu tempat. Fanny sangat bahagia. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak Frank. Saat keduanya berbincang, Batseba melihatnya.
ia menyadari mungkin ada sesuatu di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Fanny yang sedang dalam kondisi hamil terlihat memulai perjalanannya ke suatu tempat untuk menemui Frank. Ia tampak begitu sakit, terlebih ia harus membawa tas di jalan curam yang dilaluinya. Sementara itu di rumah, Frank meminjam sejumlah uang kepada istrinya, tapi Bathsheba tidak memberinya. Dengan perasaan marah, Frank pergi menuju tempat di mana ia akan bertemu dengan Fanny. Tak lama setelah itu, sebuah peti berisi jasad Fanny terlihat dibawa oleh orang-orang Bathsheba ke pertanian, karena Fanny memang dikenali sebagai pelayan di pertanian milik paman Bathsheba dulu. Peti itu kemudian disemayamkan di dalam rumah. Tampak Bathsheba yang mengenakan pakaian dukanya. Lydie yang juga berdiri di sana bercerita kalau Fanny memiliki kekasih seorang tentara, dan itu adalah Frank. Lydie mengakui bahwa ia takut memberitahu Bathsheba soal itu. Ia pun menangis dan minta maaf kepada majikannya. Setelah Lydie pergi, kemudian Frank masuk dan melihat sebuah peti mati di mana terbaring jasad Fanny di dalamnya. Dan ketika Frank mencium jasad kekasihnya, Bathsheba tidak menyukainya. Frank lalu mengatakan bahwa Fanny lebih berarti baginya dibandingkan Bathsheba, dan kalau Bathsheba tidak akan pernah bisa menggantikan Fanny di hatinya. Pada hari pemakaman, terlihat Frank pergi berjalan ke arah laut. Ia melepas seragamnya dan berenang semakin jauh. Setelah Frank dinyatakan hilang, Bathsheba tampak begitu berduka walau Frank telah menyakitinya. Di sudut lain, William datang menemui Gabriel. Ia memberikan penawaran yang cukup menggiurkan jika Gabriel mau bergabung di pertaniannya. Tapi Gabriel menolak. Ia beralasan bahwa Bathsheba masih membutuhkannya. William kemudian memberikan kejutan kepada Gabriel dengan mendatangkan anjing kesayangan Gabriel yang ditinggal Gabriel untuk merantau. Lalu di lain waktu, ternyata Bathsheba sudah mengetahui soal tawaran Tuan William kepada Gabriel. Bathsheba berkata bahwa ia tak akan menahan Gabriel untuk tetap tinggal bersamanya. Satu hari, William kembali menemui Bathsheba untuk melamarnya lagi. Ia tak keberatan bila Bathsheba menikahinya tanpa hasrat dan cinta. Ia akan sabar menunggu jawaban Bathsheba hingga hari Natal. Lagi-lagi Bathsheba menceritakannya kepada Gabriel. Ia merasa bingung dengan cinta yang selalu membuatnya bersedih. Saat itu, Gabriel tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berkata kalau Bathsheba bercerita pada orang yang salah. Musim dingin pun tiba. Beberapa jam sebelum malam Natal, William dan para pekerjanya terlihat sibuk menghias rumah. William berencana mengadakan sebuah pesta di mana ia juga mengundang Gabriel untuk datang. Perasaan William sungguh campur aduk. Ia begitu senang tapi juga takut karena merasa gugup tentang keputusan Bathsheba soal lamarannya. William lalu memperlihatkan sebuah cincin yang akan ia berikan kepada Bathsheba. William kemudian berkata bahwa ia tahu rahasia Gabriel yang mencintai Bathsheba. William menyadari bahwa segala upaya yang Gabriel lakukan untuk menjaga pertanian Bathsheba itu karena Gabriel mencintai majikannya. Meski begitu, William akan tetap menikahi Bathsheba. Ia pun berterima kasih kepada Gabriel karena telah menjadi pesaing yang baik. Malam harinya, tampak pesta yang berlangsung begitu elegan dan meriah di rumah William. Saat itu terlihat Gabriel yang mengajak Bathsheba berdansa. Lagi-lagi Bathsheba bertanya apa yang harus ia jawab atas lamaran William. Singkat Gabriel memberi jawaban kepada Bathsheba bahwa Bathsheba sebaiknya melakukan apa yang ia anggap benar. Bathsheba lalu tampak keluar untuk menenangkan diri. Disitulah kemudian Bathsheba melihat suaminya telah kembali. Frank masih hidup dan sedang berjalan ke arahnya. Frank berkata bila ia merindukan Bathsheba, tapi Bathsheba justru terlihat tidak senang dengan kehadiran suaminya. Ia masih terluka saat teringat Frank pernah mengatakan bahwa Bathsheba tidak berarti apa-apa baginya. Frank lalu meminta maaf. Ia menyuruh Bathsheba menjual pertaniannya dan mereka pergi untuk membuka lembaran baru. Sementara itu,
William merasa gelisah ketika mengetahui Bathsheba keluar dari acara pesta. Ia pun berniat menyusulnya. Di luar, Frank tampak memaksa Bathsheba untuk pulang. Ia menarik tangan istrinya dengan paksa. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tubuh Frank ambruk seketika. William telah menembaknya. Dan akibat insiden itu, Tuan William akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Tahun-tahun berlalu, pertanian milik Bathsheba makin berkembang dan sukses. Melihat itu, Gabriel memutuskan akan pergi dari sana dan mencari penghidupan baru di Amerika. Bathsheba tidak melarangnya. Ia merasa Gabriel berhak mendapatkan yang terbaik. Keesokan harinya, Gabriel terlihat meninggalkan rumah sementara Bathsheba masih duduk termenung di atas ranjangnya. Tak lama ia segera pergi menunggangi kuda. Ia berencana menyusul Gabriel. Setelah berhasil menemukannya, Bathsheba menawari Gabriel sejumlah uang serta bagi hasil atas pertaniannya dan apapun yang Gabriel mau asal bisa mencegahnya pergi. Tapi Gabriel sepertinya bersikeras pada keputusannya. Ia berkata, sekarang sudah saatnya Bathsheba bertarung sendiri. Meskipun kecewa, Bathsheba akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Gabriel. Bathsheba lalu bergurau kalau ia harus mengurus pertaniannya tanpa seorang suami. Gabriel tak membalasnya. Ia lalu berkata, andai Bathsheba tahu bahwa ada satu pertanyaan yang ingin ia sekali tanyakan kepada Bathsheba sejak dulu, yaitu bolehkah ia mencintai Bathsheba dan menikahinya suatu hari nanti. Bathsheba tersenyum mendengarnya. Bathsheba lalu meminta Gabriel mengulangi lagi pertanyaannya itu langsung kepadanya. Tampak Gabriel yang terharu. Ia lalu mencium wanita yang dicintainya. Film diakhiri dengan adegan di mana Bathsheba dan Gabriel berjalan pulang kembali ke pertanian sambil bergandengan tangan.